Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan sekali lagi mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, taqabbal minna wa minkum ya, buat teman-teman semua yang tentunya merayakan hari raya Idul Fitri. Dan kemarin kita sudah jalan-jalan ke Sulawesi. Sekarang kita udah tiba di kota Yogyakarta, teman-teman ya. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman lokal kota Yogyakarta yang sudah berpartisipasi Dukom kemarin ya di orari lokal kota Yogyakarta, dan segenap pengurus orari lokal kota Yogyakarta juga saya ucapkan terima kasih karena sudah bertugas untuk melaksanakan dukungan komunikasi di mendekati Lebaran dan setelah Lebaran ya. Memang kita nggak terlalu lama dukomnya, tapi yang penting apa yang kita lakukan sudah bisa menjadi perhatian buat teman-teman semua. Nah, tentunya di malam hari ini saya akan sedikit memberikan informasi buat teman-teman. Jadi waktu saya ada di Sulawesi kemarin, kita sempat komunikasi dengan teman-teman yang ada di kota Yogyakarta. Ada yang kok pakai call sign orari. Ya, memang kita pakai call sign orari waktu saya ngomong, karena di saat saya ngomong dari Sulawesi kan saya pakai POC ya. Tapi saya memancar di sini bukan dengan POC. Saya memancar di sini dengan analog ya. Jadi HT analog, tapi diterima oleh POC. Jadi POC ini terima signal saya, kemudian transmitkan ke analog. Jadi saya tetap memancarnya di analog, teman-teman. Jadi bukan di POC to POC. Jadi POC itu analog. Makanya ketika saya komunikasi, saya selalu menyebutkan call sign juga, karena kita masuk di frekuensi amatir atau di frekuensi orari ya. Namun sebelum saya menjelaskan secara detail, saya ngopi dulu, teman-teman. Kita ngopi dulu ya, supaya jos, kita seruput kopi ini, kopi hitam sekali lagi. Ya, alhamdulillah udah kita seruput. Dan saya juga selama perjalanan kemarin waktu di Sulawesi, kita sudah ditemani juga buat dari teman lokal Bulukumba. Ada Om Andi Samsul yang ada di Bulukumba atau Jumbo ya, panggilannya Jumbo gitu, tapi namanya Om Andi Samsul. Dan terima kasih udah diantar sampai Makassar kemarin ya. Kemudian juga terima kasih Om Andi sudah mengunjungi saya waktu di Tanjung Bira. Kemudian juga yang sudah mendapatkan komunikasi saya KRP dari pantai. Waktu itu saya sempat komunikasi ya, yang ada teman-teman yang ada di Gorontalo saat itu, yang satu-satunya yang bisa menerima saya saat itu saya berkomunikasi ya. Mungkin di tempat yang lain bisa mendengarkan, tapi karena mungkin sinyal saya kecil, jadi agak sulit untuk menerima saya dengan baik. Dan saya juga berterima kasih sekali lagi buat Pak Etias yang kemarin juga sudah ketemu di Makassar ya. Kita ketemu di Makassar dan udah banyak cerita di sana juga, teman-teman. Oke. Jadi perjalanan kita waktu mudik kemarin cukup oke ya, teman-teman ya. Jadi kita memanfaatkan POC, kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk bisa memonitor dukungan komunikasi orari lokal kota Yogyakarta dari kejauhan, dan kita juga bisa berpartisipasi secara langsung dengan tidak adanya delay yang cukup panjang ya. Jadi delaynya sedikit sekali, hampir tidak terasa, teman-teman. Nah, saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang kita butuhkan untuk bisa seperti yang saya lakukan kemarin ya, teman-teman. Jadi di sini memang kita harus mempunyai sebuah POC satu, kemudian satu buah POC hybrid, teman-teman. Jadi kita butuh dua. Jadi satu POC murni POC, satu hybrid ya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan sebenarnya POC ini fungsinya seperti apa ya.
POC ini fungsinya adalah meremote. Jadi meremote HT saya yang ada di Jogja. Jadi ini saya di Sulawesi, ini di Yogyakarta. POC ini meremote HT kita yang ada di Jogja supaya bisa memancar di analog, teman-teman ya. Jadi saya komunikasi di analog. Jadi POC ini meremote HT yang ada di Yogyakarta ya, dari Sulawesi. Namun ketika itu saya sempat coba juga, teman-teman ya. Jadi sempat coba. Ini juga hybrid. Saya sempat bawa kemarin, ini hybrid ya. Jadi ini hybrid. Ini sinyalnya UHF, teman-teman. Waktu itu saya bawa. Nah, ketika saya di sana bisa saya lakukan komunikasi dari analog. Jadi analog masuk ke POC, analog masuk ke analog terus mancarkan POC, terima POC, kemudian sini analog. Jadi analog ke analog, teman-teman. Jadi modulasi analog ini dipancarkan ke analog yang ada di sini. Dan nanti di analog sini masuk ke sini dan di sini masuk ke analog di sini. Tapi ada tapinya, teman-teman ya. Sekali lagi, ketika Anda hidupkan repeater hybridnya dari sebuah POC, kalau bisa antenanya pakai antena luar, teman-teman. Jangan antena yang ada di sini. Ini akan panas, teman-teman. Akan panas karena dua-duanya mancar dan di sini ada efek radiasi antara satu dengan yang lain. Sama juga ini, kalau ini kita pakai antena bawaannya, dia akan panas, teman-teman ya. Karena radiasi dari analog dan POC-nya itu bersamaan mancar ya. Sehingga kemungkinan antenanya bisa jadi nggak met atau gimana, dan dia jadi panas, teman-teman. Itu sudah saya lakukan kemarin, saya tes, panas banget. Tapi ketika saya pakai antena luar itu nggak panas, karena radiasinya sudah disalurkan melalui kabel sehingga tidak mempengaruhi antena POC-nya di sini. Oke, kita akan coba lihat dari dekat settingan kita, teman-teman ya. Waktu itu saya buru-buru, hanya butuh waktu 2 hari untuk nyeting karena saya kepikiran kalau kita pakai baterai cas ya, bisa saja kita pakai baterai cas dan dicolokin terus chargernya. Karena ini dicolokin chargernya terus, otomatis nanti baterainya cepat rusak ya, teman-teman. Nah, untuk itu saya berpikir bagaimana caranya ini bisa standby 24 jam tanpa berhenti dan tidak merusak baterai. Jadi saya buat sebuah power supply kecil yang bisa menyuplai HT ini, dan ini saya pancarkan juga hanya low power, teman-teman. Oke, mari kita lihat settingan kita di POC hybrid ini seperti apa, kemudian bagaimana caranya nanti kita bisa komunikasi melalui POC. Oke, langsung aja saya balik kameranya dan kita lihat bersama-sama. Oke, teman-teman, jadi kemarin itu saya membawa 2 POC ya. 2 POC yang saya bawa ya, dari POC Global G1 ya, ini POC Global G1 yang saya bawa ini. Kemudian juga saya bawa ini ada Talcom Hybrid TC988 Plus Mini ya. Ya, meskipun mini, ini juga powernya lumayan besar ya, teman-teman. Dan ini saya ganti pendek ya. Ini sebenarnya antenanya agak panjang segini. Ini saya ganti antena UHF, khusus UHF, supaya saya bawanya nggak terlalu panjang, bisa dikantongin seperti itu, teman. Ya. Dan ini belum saya rubah. Ini nanti saya akan rubah lagi. Nah, ini kan masih ya, tulisannya Ducom OLY ya, tapi bisa dirubah, teman-teman. Oke. Jadi kita bawa 2 kemarin ini ya. Dan nanti link pembelian akan saya tampilkan di deskripsi buat teman-teman yang cari POC Global G1 ya, kemudian Talcom TC988 Plus Hybrid ya. Oke, teman-teman, setelah itu yang saya standbykan di kota Jogja itu ada Talcom TC988 Plus 3 band ya, 3 band. Nah, di sini ada tulisannya seperti itu. Nah, ini saya kasih isolasi kertas ya supaya kabelnya nggak lari-lari ya. Ini 3 band ya, teman-teman ya. Ini 10 watt, teman-teman ya. Ini 10 watt. Tapi ini saya operasikan di low saja. Ya, saya operasikan di low. Kemudian kita kasih konektor ini untuk ke antena, dan ini antena POC-nya.
Kita kasih kabel hitam merah hitam yang membedakan positif dan negatifnya supaya nggak keliru teman-teman. Kemudian kita juga butuh kabel AC ya, ini ke 220. Dan waktu saya cari-cari ya, sebenarnya saya mau pakai switching yang 5 ampere, tapi karena kebetulan waktu itu keterbatasan saya nyari-nyarinya harus cepat, maka waktu itu adanya hanya 3 ampere teman-teman. Nah kebetulan malah 3 ampere malah kecil ya. 3 ampere malah kecil. Jadi saya pasang di sini teman-teman 3 ampere. Saya taruh di sini, kemudian ini tentu kita tetap masang untuk voltase ya, voltmeter untuk menentukan bahwa tegangan yang keluar di HT kita itu tidak over ya, tetap 8 volt gitu ya. Nah, di sini juga saya menggunakan transistor 7808. Jadi ini saya nggak rubah-rubah, ini memang nggak ada setelannya teman-teman untuk rubah ya. Ini benar-benar 12 volt. Nah, kemudian saya turunkan menggunakan IC 7808. Saya kasih 2 buah elko ya untuk input dan output supaya tidak ngedrop teman-teman. Setelah itu keluar output di sini saya kasih ferit ya. Fungsinya apa ferit itu? Untuk supaya kalau ada RF balik atau apa itu nggak langsung kena di power switchingnya, seperti itu teman-teman. Nah hanya seperti itu aja untuk settingannya. Ini juga nggak mahal-mahal amat ya kalau kita setting ini, jadi kemungkinan besar ya biayanya nggak terlalu mahal teman-teman, murah kok ya. Nah ini bisa bertahan 24 jam mulai dari tanggal kita standby kan itu mulai dari tanggal 25 teman-teman ya. Jadi dari tanggal 25 ini sudah standby sampai saat ini saya baru lepas ya teman-teman, sampai saat ini saya baru lepas. Jadi nonstop nggak saya matikan, jadi aman. Nah jadi kalau kita sudah pasang ya, kita pasang ke antena luar teman-teman seperti ini. Nah saya sengaja untuk hybrid ini itu antenanya nggak usah tinggi-tinggi teman-teman ya. Jadi memang agak kurang peka radionya kalau antenanya terlalu tinggi, sehingga kita nggak, waktu itu saya masang hanya sekitar 7 meter, 6 meter, 7 meter ya. Jangan terlalu tinggi. Sebenarnya 5 meter udah cukup, 4 meter, 5 meter udah cukup antenanya, nggak perlu tinggi-tinggi teman-teman ya. Nah oke, ini sekarang saya akan coba hidupin ya. Ini saya colokin ke tegangan AC ya, supaya kita bisa lihat voltase yang keluar dan radionya nanti akan on ya. Kemudian teman-teman bilang ini pakai apa? Ya jelas kalau POC pasti pakai kuota teman-teman ya. Kuotanya itu ya dari kartu SIM cardnya. Di sini nggak ada wifi-nya teman-teman. Ini benar-benar POC global, nggak pakai wifi. Jadi dia lebih direct, lebih cepat ya. Kita coba hidupin. Ini sudah saya colokin teman-teman ya. Nah di sini sekarang terbaca 7,8 volt, 7,87 volt ya. Itu nggak ada masalah teman-teman, karena baterai dari radio hybrid ini, HT hybrid ini itu sekitar 7,4 volt sebenarnya ya, minimal 7,4 volt. Nah di sini dia sudah standby teman-teman. Jadi ini sudah standby, dan kemarin memang kita standby kan di mana kemarin ya, di sini ya, ya di sini kita standby kan di sini teman-teman. Nah ini sekarang kita akan coba di sini ya teman-teman, di sini ya, standby di situ, dan yang nanti di bawahnya, karena kemarin standby-nya di 698, tapi ternyata kita nggak bisa mancar di 550 ya. Jadi hanya bisa mancar di 698 ya.
untuk itu saya coba pindahin ya. Jadi 698-nya itu malah justru yang kedua. Yang pertama itu di 550-nya. Seperti ini. Kalau kemarin terbalik, yang 698 di atas, yang 950 di bawah. Jadi saya bisa receive dua-duanya, tapi saya hanya bisa mancar di 698 seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, ketika ini sudah standby, kemarin saya pakai ini, tapi sebenarnya kalau lebih ringkas pakai ini ya, teman-teman. Ini kan kecil aja. Nah, ini saya coba lihat. Ya, di sini ada monitor 1. Kan ini mati ya. Oh, berarti ini lowbat, teman-teman. Ini sangat lowbat, jadi mati. Kita cas dulu. Kita cas ya, teman-teman ya. Nah, dia lowbat ya. Baterainya lowbat sekali, jadi mati dia, nggak bisa nyala. Oke, teman-teman. Jadi ini saya akan coba ya. Nah, ini kita udah standby di sini. Jadi kalau tadi itu hidup, di sini akan tertulis 2 ya, tapi karena itu mati nggak bisa tertulis itu ya. Nah, kita akan coba, teman-teman, ini hidupin. Kita monitor di sini ya. Kita monitor di sini di frekuensi 14550. Nah, ini sudah standby di sini, teman-teman ya. Kita akan coba nanti transmit ya. Nah, coba transmit. Apakah bisa ya transmit di situ? Nah, ini kita coba. Nah, ini kita coba standby di sini, teman-teman ya. Kita standby di sini. Kita coba pancar di sini ya. Jadi nanti ini akan mancar ke sini. Ini saya mancarnya POC ya. Nih, POC ya. Kita lihat. Nah, itu mancar ya, teman-teman ya. 1 2 3. 1 2 3. Ya, seperti itu. Jadi ketika saya mencet ini, dia langsung transmit ya ke sini. Jadi delaynya itu hampir nggak ada, tapi matinya itu yang ada agak lama ya, teman-teman. Nah, kemudian ini saya mancar ke sini juga bisa, teman-teman. Jadi nanti masuk ke sini ya. Ini saya pencet yang untuk. Nah, tes 1 2 3. 1 2 3. Nah, itu, teman-teman ya, bisa kedengaran ini. Tes 1 2 3. Jadi ini langsung on di sini ya. Jadi untuk hybrid ini udah berfungsi. Tinggal kita mau atur aja frekuensi di hybridnya itu yang kita mau pancarkan di frekuensi berapa. Yang kita mau standby-kan di frekuensi berapa. Yang kita mau pancarkan di frekuensi berapa gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, itu settingannya seperti itu, gampang aja. Jadi nggak susah-susah ya. Bagaimana caranya kita mau nge-remote radio kita supaya bisa mancar di station yang ada di sini ya. Ini bisa VHF, UHF, teman. Tergantung dari sininya, kita settingnya di VHF atau UHF. Jadi bisa di frekuensi tersebut ya. Nggak perlu kita ragu-ragu, kita bisa setting aja. Nah, yang jelas yang seperti saya katakan kemarin, kenapa kita menggunakan call sign? Karena itu tadi, kita mancarnya di frekuensi amatir. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi ini tetap standby di frekuensi yang kita taruh di sini. Nah, kalau supaya nggak bisa berubah-ubah, kita lock saja. Kita lock ya, teman. Nah, ini locknya kalau nggak salah ini ya, atau ini ya. Jadi nanti kita lock supaya dia nggak geser-geser. Saya coba cek locknya mana ya. Nah, ini locknya ternyata ini. Jadi ini udah lock, nggak bisa dipindah-pindah. Jadi sudah terlock, jadi frekuensinya udah manteng di situ. Nah, kemarin
sempat nggak terlock dia berpindah teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya, mungkin yang bisa saya sampaikan bagaimana kita setting ya. Jadi ini kalau saya mancar dia mungkin turun ya voltasenya ya. Nah itu saya mancar itu teman-teman. Oh nggak terlalu ngedrop, aman, jadi masih 7,6 7,8 masih aman teman-teman. Jadi kalau mau dinaikin tinggal ini dinaikin voltasenya sebenarnya, tapi ini nggak bisa ya, nggak ada trim pot untuk ngatur. Kalau yang 5 ampere itu ada teman-teman, ini 3 ampere nggak ada, tapi udah cukup lah, udah lumayan bisa bekerja dengan baik ya. Soalnya kalau ada POC yang lebih kecil lagi wattnya ya, itu lebih bagus ya, jadi lebih aman, lebih ini kan wattnya besar ya, low powernya juga lumayan sekitar 1,5 atau 2 watt ya. Kalau low powernya 0,5 watt itu lebih irit lagi teman-teman, sehingga aman. Nah kalau aman ini juga bisa kita pakai darurat teman-teman ya, misalnya kita ada di sebuah tempat yang mungkin tidak bisa menjangkau ke kota ya. Jadi yang di kota itu nanti menggunakan POC, sementara yang dari jauh menggunakan analog untuk masuk ke stasiun ini bisa teman-teman ya. Jadi berfungsi sebagai repeater yang untuk menuju ke teman-teman yang ada di kota, karena di kota nanti kalau pakai HT analog juga sesama analog kemungkinan besar agak susah, maka kita menggunakan POC teman-teman ya, sehingga lebih mudah. Ya itu solusi teman-teman ya, solusi untuk bagaimana kita berkomunikasi di luar kota menuju ke tempat yang jauh, tapi kita tetap mancar di frekuensi HT. Jadi POC-nya sebagai remote untuk menggerakkan HT ini supaya mancar di frekuensi yang kita tentukan, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang yang ada di Aceh ya, di Aceh mungkin masih ada sinyal juga ya, ada sinyal. Nah itu bisa diaktifkan hybrid ini, kemudian nanti teman-teman yang lain bisa menggunakan POC saja, sehingga yang nggak punya HT bisa masuk menggunakan POC karena lebih ringkas dan tentu baterainya lebih irit ya, seperti itu. Dan kalau misalnya itu nanti menggunakan POC, teman-teman yang ada di luar Aceh juga bisa mendengarkan, asal itu akunnya jadikan satu ya. Jadi yang namanya POC global itu harus menggunakan akun dan harus masuk di servernya POC global, sehingga lebih private teman-teman. Jadi memang nggak sembarangan kalau POC global ini. Jadi kalau misalnya HT-nya ini hilang, itu nggak bisa dipakai orang teman-teman ya. Jadi amannya dari sebuah POC global ini, kalau HT-nya hilang, HT-nya mungkin jatuh atau kemana, nggak bakalan bisa dipakai orang teman-teman. Kalau kita matikan sinyalnya, dia nggak akan bisa dipakai untuk POC-nya. Mungkin analognya bisa dipakai, tapi POC-nya udah nggak bisa dipakai. Jadi aman banget. Nah beda kalau dengan yang Android. Kalau yang Android kan bisa menggunakan Zelo dan yang lain-lainnya, itu bisa diinstal ulang ya, bisa diinstal ulang. Tapi kalau ini nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa. Nah itu menjadi satu alternatif lagi kalau memang Anda tidak mau menggunakan POC global karena harus ribet daftar server. Anda bisa menggunakan POC yang berbasis Zelo teman-teman ya, POC yang berbasis Zelo, sehingga nanti di sini yang hybridnya adalah yang Zelo to analog ya. Memang kalau dari Zelo itu nanti delaynya agak sedikit kelihatan ya teman-teman, dari Zelo itu pasti agak sedikit kelihatan karena nanti dia akan ada delaynya. Beda kalau sama POC global ya, sesama POC global karena dia sudah standby aktif di server. Jadi ketika ini sinyalnya mancar, ini mancar ya, ketika ini aktif, itu di server sudah standby. Jadi di server itu sudah standby, radio ini on sudah terbaca di server, sehingga ketika ini pencet PTT langsung connect ke sini. Nggak perlu menunggu delay waktu atau menunggu
sambungan dari sini ke sininya. Dia langsung teman-teman, karena udah sama-sama standby di servernya. Itu yang membuat saya lebih senang menggunakan POC global dibandingkan menggunakan Zelo teman-teman. Kalau Zelo masih ada delaynya, tapi ada kelebihannya. Kalau Zelo kita nggak perlu daftar akun seperti POC global. Cukup kita ada kuota atau menggunakan WiFi, ada datanya, itu bisa kita pakai ya, sehingga kita bisa menggunakan Zelo-nya untuk menjadi repeater di sini ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi prinsipnya hampir sama saja. Prinsipnya hampir sama. Yang penting ada data gitu ya. Tapi kalau POC global dia datanya murni dari SIM cardnya. Tapi kalau Zelo datanya itu bukan hanya dari SIM card, bisa dari WiFi juga. Jadi kalau Anda misalnya kuotanya habis di SIM card, ketika Anda di rumah ada WiFi ya bisa digunakan WiFi-nya seperti itu. Atau di tethering teman-teman juga bisa seperti itu. Oke. Itu kelebihan dan kekurangannya kalau kita menggunakan Zelo atau menggunakan POC global, teman-teman. Nah, kini ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semua ya. Bagaimana settingan saya kemarin waktu kita ada di Sulawesi dan kita bisa komunikasi di teman-teman yang ada di Yogyakarta. Oke, teman-teman, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai komunikasi kita waktu kita ada di Sulawesi dan kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di kota Yogyakarta. Pada saat itu kita memantau dukungan komunikasi mudik lebaran ya dari orari lokal kota Yogyakarta. Oke teman-teman, jadi ada yang mengatakan POC sama dengan handphone. Ternyata ketika kita gunakan seperti ini, handphone beda dengan POC teman-teman. Jadi POC ini ada yang hybrid, sehingga memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi lebih luas lagi dengan teknologi yang ada di POC hybrid tadi. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi pencerahan buat Anda semua yang mungkin pada bingung bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi antara POC to analog to POC. Itu tadi caranya seperti itu teman-teman. Kita harus membuat sebuah power supply yang menyuplai HT tadi ya. Jadi saya sebenarnya karena kalau waktunya nggak buru-buru, itu saya mau jadikan satu box teman-teman. Jadi satu box seperti ini ya, dimasukin POC-nya di dalam box dan power supply, sehingga ketika dipakai tinggal colokin aja ya, sehingga dia langsung hidup seperti itu, dan frekuensinya disimpan dulu seperti itu teman-teman ya. Dan memang kalau perlu kita catat nomor SIM card yang ada di dalam POC ini, sehingga ketika habis ya kita bisa langsung isi ya. Nah, kalau saya ini saya nggak tahu nomornya berapa di sini, jadi terus dicek dulu ya. Jadi kita harus cek nomornya berapa yang kita taruh di situ, nah, sehingga kalau habis ya baru kita isi. Dan isinya nggak usah banyak-banyak teman-teman, cukup yang paling sedikit ya. Jadi kalau misalnya ini saya pakai yang M3 ya, kalau paling sedikit mungkin sekitar 30.000 ya. Nah ya pakai aja yang paling sedikit teman-teman. Kalau ada yang lebih murah lagi, pakai yang lebih murah lagi. Nah itu mungkin kita mau cari alternatif yang paling murah lagi teman-teman ya. Siapa tahu ada kuota 1 bulan yang paling murah lagi bisa kita pakai, sehingga POC ini bisa lebih maksimal lagi. Karena kita cuman pakai untuk komunikasi biasa ya, nggak ada yang lain-lain, murni komunikasi, sehingga kalau dengan data itu sangat irit sekali teman-teman, sangat irit sekali. Oke, sekian dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan tentunya untuk link pembeliannya nanti akan kita sampaikan buat teman-teman semua. Untuk POC hybridnya, untuk POC hybrid yang satunya lagi, dan POC J1-nya ini yang kita pakai kemarin ya. Ya, ada informasi lagi buat teman-teman. Jadi buat Anda yang mau berpergian ketika Anda di bandara, kalau di Bandara Jogja itu kemarin saya diperiksa ya teman-teman ya. Jadi baterai dari HT-HT itu harus dicabut dulu teman-teman ya. Jadi kita cabut, karena kita mau naik ke pesawat itu diperiksa, saya disuruh bongkar semua. Akhirnya saya cabut semua baterainya,
waktu ada di Bandara Nia kemarin ya. Nah, kita cabut. Nah, ketika saya ada di Bandara Makassar mau ke Jogja, karena sudah saya cabut semua baterainya, saya nggak diperiksa teman-teman. Jadi langsung aja, oh petugasnya udah tahu ini adalah HT, ini ada baterainya udah dilepas semua. Jadi aman teman-teman. Ketika baterainya masih terpasang, itu pasti disuruh cek harus dilepas. Namun kalau handphone nggak perlu, karena handphone biasanya baterainya udah ditanam ya. Kalau baterai handphone yang lama mungkin bisa dilepas. Nah, kecuali POC yang ini juga nggak bisa dilepas teman-teman. Baterainya udah tertanam di sini. Nah, kemudian kemarin juga saya bawa HT yang baterainya juga udah ditanam, nggak bisa dilepas. Tapi bentuknya seperti HT gitu, masih ada baterainya. Itu juga nggak dicek di bandara di Makassar, karena mereka mungkin udah tahu ya, kita seorang amatir, dia udah tahu, jadi nggak perlu lagi dicek-cek karena itu barangnya sudah jelas termonitor di X-ray bahwa itu adalah HT, bukan benda-benda yang lain. Saya kira itu teman-teman ya, mungkin pengalaman saya dalam penerbangan sehingga Anda bisa nanti ngecek ya. Dan jangan taruh HT di bagasi. Bagasi maksudnya bagasi yang kita bawa itu nggak masalah, tapi kalau bagasi yang ditimbang itu jangan teman-teman, nanti disuruh bongkar gitu. Disuruh bongkar. Jadi lebih baik HT Anda taruh di tas saja. Di tas tentengan atau di tas ransel Anda. Jangan ditaruh di bagasi di bagasi pesawat, maksudnya bagasi yang ditimbang gitu ya. Kalau ditimbang kan ditaruh di di bawah pesawat ya. Jadi itu riskan, nggak boleh ya teman-teman. Jadi nanti malah disuruh bongkar, kopernya udah di lakban atau apa, disuruh bongkar. Itu mungkin informasinya, sehingga nanti ketika Anda berpergian, Anda sudah tahu bahwa oh ternyata HT harus kita bawa aja daripada kita taruh di bagasi kita. Oke, sekian dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Sekedar cerita saja buat Anda semua. Dan kita ada satu HT yang belum kita review, karena saya nggak akan review di sini, kita harus review di outdoor ya teman-teman. HT-nya itu memang HT yang dipakai untuk ekstrim, sehingga nanti kita akan review di waktu yang lain ya. Dan saat ini kita belum review di sini, nanti kita akan review di luar. Dan itu HT-nya cukup lumayan bagus. Seperti apa penasaran? Tetap aja pantengin channel kita di Yang Kecal Itu Yang Indah Dulu. Oke, sekian dari saya teman-teman. Malam hari ini juga mungkin banyak teman-teman yang lagi kontes ya. Kita di tanggal 28, 29 ini kontes WPX. Tapi kita nggak bisa ikut karena waktunya mepet dan saya juga baru datang, jadi tidak ada persiapan sama sekali sehingga tidak bisa ikut teman-teman. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat sekali lagi buat teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan tentunya sesuatu yang terbaik adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan kemampuan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebendri, bye bye.